Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi teteskan ini. Maka tak batal karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustadz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan, oh tak tahu Ustadz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik mencicip aja dari pagi. Cicip. Kami pengurus masjid pembangunan usaha gudang sarang walet dijadikan usaha masjid, dan pembangunan tersebut diambil dari donatur dan impak masyarakat yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama. Apa hukumnya hasil penjualan sarang walet? Kita manfaatkan hasil penjualannya untuk pendanaan kegiatan masjid, membayar gaji imam, penjaga masjid. Masjid punya badan usaha, usahanya sarang walet. Apa hukumnya duit walet ini halal apa haram? Yang mengatakan duit hasil sarang walet itu haram karena kata dia sarang walet, air liur walet itu bercampur sama ciri walet. Tuh nanti kalau ada ustadz berceramah mengatakan haram sarang walet. Kenapa? Karena bercampur dengan tai walet. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua mengatakan sarang walet dengan tai walet tak bercampur. Karena walet mengambil buih dari laut, sungai, dibawanya, ditempelkannya ke dinding, dan dia rupanya walet ini punya WC pula, tak bercampur di situ, maka tidak najis. Nah, pembahasannya apakah air liur walet itu najis? Suatu ketika Nabi sedang khutbah, pas Nabi sedang khutbah datang onta menjilat, khutbah di padang Arafah nih, datang onta menjilat kain Nabi. Lidah onta itu kan ada air liurnya, dan Nabi tidak mencuci kain itu, dibawanya sholat. Itu menunjukkan air liur onta tidak najis. Apa hubungannya dengan walet? Itulah kias, dikiaskan air liur onta dengan air liur walet. Oh nggak bisa Pak Ustadz, kenapa? Karena onta nggak terbang. Bukan pada tobang tak terbangnya bonga. Tapi pada masalah dagingnya halal apa tak halal. Onta halal, daging walet saya tak tahu. Kalau ada yang mengatakan onta itu air liurnya tidak najis karena dagingnya halal. Nah sekarang, pernahkah air liur binatang yang tak dimakan tapi air liurnya tak najis? Ada. Apa? Kata Nabi, kalau tempat air minum terbuka, datang kucing menjilat, dijilat kucing, apakah air ini jadi najis? Tidak. Kata Nabi, air liur kucing tak najis. Itu menunjukkan bahwa andai burung walet itu haram, maka air liurnya tetap halal. Dikiaskan ke kucing, tapi kucing tak terbang. Bukan masalah terbang tak terbang, tapi masalah dagingnya halal atau tak halal. Kalau anjing, anjing lain. Idza walagal kalbu, kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke bejana, ke ember, ke mangkok, ke tempat air minum, fi ina'i ahadikum, ke tempat air, fa ahriquhu, tumpahkan semua, buang. Lalu kemudian bekas tadi itu dibasuh dengan 7 air. 6 air suci bersih mensucikan, 1 air dicampur dengan air tanah. Kenapa mesti pakai air tanah?
kan sudah ada deterjen, kan sudah ada kaporit, kan sudah ada sampo, ada, tak boleh sebut merek, nanti iklan gratis. Kenapa mesti pakai air tanah? Ternyata air liur anjing, daging anjing ada bakterinya, dan bakteri itu tidak mati pakai deterjen, sabun, sampo. Dia hanya mati pakai bakteri yang ada di dalam tanah. Bakteri dalam tanah memakan bakteri. Dalam ilmu medis disebut bakteri makan bakteri. Anak kita tak paham itu karena mereka selalu diiklankan jeruk makan jeruk. Gimana tentang masalah sarang walet? Jelas? Jelas itu. Kalau tak jelas, ulang sekali lagi. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri khawarij. Apakah membid'ahkan amaliyah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? Yang memancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan salafi. Nanti setelah saya khawarijkan salafi, direkam, diupload, habis itu habislah saya diserang salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai itu. Kapan waktu istimewa sholat duha? Waktu sholat duha dari mulai terbit matahari lewat seqaida ramhin, setinggi tombak. Ini bumi, terbit matahari, lewatkan setinggi tombak. Ini matahari, syuruk namanya. Lewatkan setinggi tombak, tambah 12 menit. Waktu syuruk Pekanbaru 6.10, tambah 12, berarti 6.22. Baru boleh sholat sunat. Itu sudah masuk duha. Kapan baru habis waktunya? 10 menit menjelang zawal. Jam berapa zuhur? 12.15. Jam 12 lewat 5 tak boleh lagi. Jadi waktunya dari mulai terbit matahari lewat setinggi galah sampai 10 menit menjelang azan zuhur. Itu namanya waktu duha. Di antara waktu duha yang panjang ini, mana yang afdal? Yang afdal dalam Sahih Muslim, Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang yang awwabin, kembali kepada Allah, innahu awwab hina tarmidul fisal. Ketika anak unta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Anak unta ini perutnya tipis. Kalau induk unta begini dia. Jadi kalau ada kawan pagi, petang, siang begini aja di depan di kos-kosan, itu induk unta. Tak bisa dia lekap, lengketkannya ke pasir. Asal udah agak panas, tegak dia. Itu anak unta. Panas tuh agak-agak jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 11. Itulah yang disebut dengan sholat awwabin. Tapi katanya sholat awwabin itu dari maghrib ke isya 6 rakaat. Hadisnya mursal, sahabatnya hilang. Hadis dhaif. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan untuk fadail amal. Jadi awwabin siang Sahih Muslim, awwabin malam dari maghrib ke isya. Terus isyraq di mana pula? Kalau cukup 4 syarat namanya isyraq. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Habis salat subuh di masjid, pulang ke rumah. Sebelum berangkat ke kantor camat, salat sunat 2 rakaat. Apa namanya? Duha. Waktu panas terik matahari, apa namanya? Awwabin. Usollinya Pak Ustaz? Antum usolli sunnatal awwabin, duha juga masuknya. Usolli sunnatat duha, awwabin juga masuknya. Usolli rak'atal fajri, qabliyah subuh juga masuknya. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan, sunat fajar juga masuknya. Jenenge loro, wonge siji. Namanya 2, urangnya cie. Lai paham? Apa hukum rokok elektrik?
Hukum rokok ini tidak disebutkan secara teks dalam Quran. Tak ada secara teks dalam hadis. Kalau babi ada tak dalam Quran? Hurrimat alaikumul maitatu, haram bagi kamu bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi. Anjing ada dalam hadis. Tapi rokok tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka ulama berijtihad. Lain kepala, lain isinya. Yang satu mengatakan rokok ini mudaratnya sangat tinggi. Rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, impotensi, keguguran. Rokok itu membunuhmu. Maka karena tinggi dia bilang rokok itu haram. Yang satu lagi mengatakan rokok tidak haram, hanya sampai makruh. Jadi dua pendapat. Yang satu menyebut haram, yang satu menyebut makruh. Saya tidak merokok. Dan saya sampaikan dua-duanya. Kalau jamaah mau ikut haram, jangan merokok. Kalau jamaah mau ikut makruh, merokok sama macam makan potai. Sama macam makan kerupuk jengkol. Yang tak betul itu, pas ditanya hukum rokok, kau merokok? Haram. Pas rokok kawan, makruh. Ini tak betul. Tapi kau bilang kemarin haram. Kalau punya aku, kalau punya kau makruh. Itu tidak istiqomah. Itu namanya mencela-menceli. Jadi rokok itu hukumnya dua. Ada yang mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan rokok haram, NU mengatakan rokok makruh. Kenapa makruh? Karena banyak kiai merokok. Guru-guru saya banyak merokok. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia makruh. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Sebelum beliau Syekh Nasir Farid Wasil haram. Jadi tentang masalah rokok ini dua pendapat. Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid. Jadi Ustaz sering saya didapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan, itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya, setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Saya masih muda Ustaz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwat. Alhamdulillah, sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya enggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak, saya mau minang anak bapak. Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar Pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar, supaya tak nampak laki-laki wajah.
Kita kesulitan ngajak anak yang remaja dewasa sholat ke masjid. Bagaimana cara jitu mendidik anak sholat pergi ke masjid Pak Ustadz? Hari ini anak-anak udah sekolah ya. Pulangnya jam berapa? Jam 5. Oke, nanti malam jalan ke mall jangan. Sekali-sekali nggak apa-apa. Terus nanti malam kemana Pak Ustadz? Ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit, ke ruang ICU. Nah, ini ruangnya ICU. Salah, Ma. Ini kan ICU. Oh iya, ICU itu artinya, nak, ICU you don't see me. Kenapa begitu? Karena orang di ruang ICU itu matanya terpejam semua. Itu maknanya ICU you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Nanti sampai masanya kamu akan begini. Sekarang kamu remaja, gagah perkasa, cantik jelita. Sampai masanya kamu jelita, jelang 50 tahun. Sampai masanya nanti kamu akan top, tua, ompong, peot. Mohon maaf, jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Nanti sampai masanya kamu akan tua. Mau nggak mau, suka nggak suka, resiko muda adalah tua. Kalau nggak mau tua, jangan muda. Semua yang muda pasti tua. Yang tua-tua pernah enak kalau ceramah depan orang yang cerdas, nyambung semuanya. Nanti dia akan berpikir, anak-anak nggak bisa dimarahi, kamu mesti sholat. Nggak bisa. Kalau ada yang meninggal, bawa dia sampai ke tempat pemakaman. Di pinggir jenazah, tunjukkan dia, tempatmu nanti di sana, nak. Dia pun berbisik, papa juga. Kita semua akan ke sana. Rumah yang papa bangun besar ini akan tinggal, nak. Mobil papa itu juga akan tinggal karena kredit baru 3 bulan. Mama apa? Mamamu juga nggak akan mau ikut papa. Tapi kata mama sih hidup semati, dia cuma bersandiwara. Betul kan, Bu? Betul kata mereka. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Bapak polisi, bapak TNI, bapak camat, ASN, pegawai, korpri, kalau mati bajunya diganti dengan kain kafan. Kalau bangun nanti malam, mati lampu, pegang ujung kain, masih ada jahitannya, masih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi nanti kalau tiba-tiba gelap, buka mata, pegang ujung gak ada jahitannya, berarti sudah kain. Waspadalah. Mati lampu, pegang ujung gak ada, tiba-tiba datang penanya, marabuka. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapkan bekal. Insya Allah anak-anak ini gak usah terlalu banyak ceramah. Tapi kalau ke masjid Pak Ustadz, perlu dibuatkan khusus kajian Sabtu subuh, Ahad pagi, khusus anak muda. Yang tua-tua minggir. Anak muda ini nggak usah terlalu banyak ceramah, mereka perlu dialog interaktif. Narasumbernya panggil ibu dokter, panggil bapak kapolsek, panggil bapak dan ramil, panggil BNN, Badan Narkotika Nasional. Insya Allah bapak dari kapolsek, dari dan ramil mau datang. Kalau nggak percaya, hubungi segera. Nanti dudukkan mereka depan masjid, anak-anak muda. Tema kita pada pagi hari ini adalah bahaya narkoba. Berikut ini narasumber yang pertama untuk Bapak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek. Narkoba ini berbahaya. Jadi siapapun pengedar, pemakai akan kami tembak, bam, mati. Gitu ya Pak ya. Ya, berikut ini dari Bapak dan Ramil. Kami sebagai benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia menjaga perbatasan-perbatasan, pulau terluar perbatasan, kita jaga dari musuh-musuh. Maka narkoba juga adalah musuh kita. Maka siapa yang mengedar narkoba merusak generasi bangsa, tidak ada solusi lain. Bam, mati. Mungkin Ibu dokter agak lembut sedikit. Silakan Ibu dokter. Narkoba ini, ya saya sebagai dokter yang selama ini mendalami narkoba ini memang bahaya. Resikonya kalau nggak sakit, gila, mati.
Mungkin Ustadz sebagai ulama kita pelipur lara bisa menenangkan hati kita. Bagaimana narkoba nih Pak Ustadz? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijusun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi. Dan bagi pengedar dan pemakai narkoba tidak ada hukuman lain, pancung kepalanya. Waduh, ternyata nggak ada. Mereka sangka tadi Ustadz insya Allah kita maafkan aja, nggak ada maaf bagimu. Jadi anak-anak ini minta, saya nanya ini ke anak-anak muda, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Sebenarnya kami mau ke masjid Pak Ustadz, cuman kami dari ceramah mulu bosan. Ceramahnya malam ini kajian kita berjudul malam pertama di alam kubur. Horor terus Pak Ustadz. Apalagi masjid kami menakutkan. Kenapa gitu dek? Di depan pintunya keranda jenazah Pak Ustadz. Kami udah ketakutan. Masuk ke dalam masjid, nggak lama lewat kotak. Kotaknya juga jenazah Pak Ustadz. Ceramahnya juga tentang mati. Kami ini bagaimana menata masa depan, bagaimana, coba dibuat judul khusus kajian anak muda. Temanya mereka masa lalu, masa depan, aku dan kamu. Itu luar biasa. Ini insya Allah dilaksanakan di Masjid Jami An-Nikmah insya Allah. Saya punya teman suka sekali berjudi, sudah berkali-kali saya nasihati tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi, angkat. Banyak jamaah kita polisi, nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi, saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Tangkap. Yang narkoba tangkap. Ada cerita. Bagaimana Ustadz memandang kondisi politik Indonesia dari sudut pandang Islam? Sebab sistem politik di Indonesia adalah sistem liberal. Kita sampai tahun 1946 kita menganut sistem monarki. Monarki, meninggal sultan, naik anaknya. Sultan Syarif Qasim, kalau meninggal siapa naik? Anaknya tak ada. Sultan Syarif Qasim tak ada anaknya. Jadi kalau begitu siapa yang naik? Adiknya. Kita tidak pakai sistem itu lagi. Karena tahun 1946 Sultan-Sultan Melayu menyerahkan kepada Presiden Insinyur Soekarno. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Riau Lingga, semuanya menyerahkan. Kami ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lagi pakai sistem monarki. Kalau meninggal ayah, anaknya tak langsung naik. Maka kita pakai sistem namanya demokrasi. Sistem demokrasi bagaimana? Pemilihan umum. Tentukan calon, mau memilih botol atau memilih gelas. Pilihlah, coblos. Saya milih botol, cucu. Saya milih gelas, coblos. Itu namanya kesaksian. Saya bersaksi 5 tahun ke depan, orang ini layak saya pilih jadi pemimpin saya. Pilih. Itu namanya sistem demokrasi. Kalau setuju, ikut. Kalau tak setuju, jangan ikut. Saya tak setuju Pak Ustaz, saya mau mencalonkan diri. Mencalonkanlah. Mesti ada perahunya. Perahunya apa? Partai. Anggota DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden. 9 dipilih oleh rakyat. 2023 panas, 2024 lebih panas. Waspadalah. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar, ada pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh.
Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustadz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Antum pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi ke sana. Memajang foto di buku Yasin diniatkan untuk sedekah keluarga yang sudah meninggal. Mana yang lebih baik, pakai foto atau tak pakai foto? Hukum foto al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal foto boleh. Tapi katanya foto itu patung, Pak Ustaz. Patung itu 3 dimensi, kalau dia disenter ada bayang-bayangnya. Senter, ada bayang-bayangnya. Ini yang patung. Ada bayang-bayang. Foto kalau senter mana ada bayang-bayang? Foto itu habsu zil. Habsu menahan, zil bayang-bayang cahaya. Saya tahan bayang-bayang cahaya. Ini sekarang nih saya tahan cahaya antum. Saya tahan bayang-bayang cahaya. 1, 2, 3. Itu menunjukkan foto bukan patung, karena dia cahaya yang tertahan. Makanya bukan patung. Jadi kalau masalah foto ini, hukum fotonya itu dikaji dulu. Orang yang mengatakan tak boleh foto dipasang itu karena dia menganggap foto itu patung. Itu maka waktu acara Isra Mi'raj Maulid Nabi suruhnya copot foto Ustaz Somad. Ini pertama, dia menganggap foto itu patung. Yang kedua, dia memang kalah ganteng dengan asal tengoknya sakit hati dia. Coba takut dia. Jadi hukum asalnya foto bukan patung. Foto itu menjadi haram kapan? Karena efek fotonya. Foto bini antum waktu nikah sebelum hijrah, pas di pelaminan tak bertudung, antum pasang di ruang tamu, itu haram. Karena semua tamu akan menengok. Kalau antum ke rumah saya tak ada foto mak saya, foto mak Ustaz mana di atas, cuma aku sama keluarga yang nengok. Foto bini tak ada. Foto saya tak ada. Hanya lukisan tangan orang. Foto di atas. Jadi hukum foto bukan patung. Lalu antum cetak surat Yasin. Apa dalil mencetak Yasin? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Di antara yang mengalir sesudah orang meninggal, mushafan warathahu, mewakafkan mushaf. Jadi yang paling afdal buatkan mushaf Al-Quran 30 juz. Waktu mak saya meninggal, saya cetak 5.000, kirim seluruh pesantren di Indonesia, dari Sabang sampai Papua, diposkan. Anda dapat? Saya tulis itu. Kalau tak sanggup, cetakkan 10, bagikan ke pesantren, ke masjid, di rumah. Jangan bagi semua, sampai rumah pun tak ada. Di rumah, anak, bini kasih untuk mengenang almarhum. Tak juga sanggup, itulah dicetak Yasin, karena lebih tipis, lebih murah. Ustaz Somad, ini surat Yasin, Masjid Ar-Rahman 50 ngasih saya setelah pasar Said. Saya tengoklah surat Yasin itu. Loh, ini jamaah kita yang selalu hadir dulu waktu pertanyaan di masjid. Iya Pak, meninggal dia. Iya Pak Ustaz. Apa tak kalian kasih tahu saya? Itulah tak sempat saya kasih tahu Pak Ustaz. Saya tahunya meninggal gara-gara foto itu lah. Karena banyak kita tahu nama orang, tapi kita tak tahu mukanya. Uas meninggal gitu. Rupanya Ustadz Asep Supriyatna.
gara-gara tak tahu mukanya. Jadi kalau ada ibu bapak mau mencetak, tengok, kadang kita sama-sama pengajian, muka tahu, nama tak tahu, nama tahu, muka tak tahu. Terus ditengok, ini ibu tuh kemarin nih ya, kita bacakanlah Yasin.